Oke guys, di video kali ini saya akan kembali membahas tentang cara mencari kata kunci di marketplace. Bagaimana sih cara mencari kata kunci yang relevan dengan barang yang kita jual? Selain itu, bagaimana sih cara mencari kata kunci yang winning di produk yang kita jual? Saya akan ajarkan cara tersebut kepada kalian. Dan nanti saya juga akan menggunakan beberapa tools untuk mencari kata kunci ini. Saya pernah memiliki sebuah pengalaman dan saya pernah menemukan sebuah kata kunci yang winning dan sesuai dengan produk yang saya jual. Alhasil, saya pernah mendapatkan sekitar 25 juta pertama saya, dan itu rutin per bulannya, jadi enak banget dan menguntungkan banget bagi saya. Padahal cuma satu kata kunci aja. Jika teman-teman berhasil menemukan satu kata kunci ini, pasti teman-teman juga akan tembus omset sekitar puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Gak ada yang tahu. Di sini tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk pada pembahasan cara mencari kata kuncinya. Oke guys, di video kali ini saya akan kembali membahas tentang cara mencari kata kunci yang sesuai target market, dan nanti saya juga akan berikan cara merangkai kata kunci agar barang kita lebih direkomendasikan oleh pihak marketplace. Untuk video ini bisa kalian simak dan bisa kalian praktekkan melalui marketplace manapun, apakah itu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli atau apapun itu. Pokoknya teman-teman bisa pakai teknik ini di marketplace manapun. Pertama-tama di sini saya akan buka terlebih dahulu untuk website Shopee. Nah, di sini saya sudah berada di Shopee, kemudian kita masuk ke Seller Center. Saya akan masuk pada salah satu produk yang saya jual, dan ini adalah salah satu toko saya di Shopee, dan toko ini baru saya buat beberapa bulan yang lalu. Untuk penjualannya lumayan juga, dan ini ada beberapa barang juga yang sudah saya riset. Nah, misalkan saya ngejual rak dinding seperti ini. Nah, untuk mencari kata kuncinya gimana sih? Pertama-tama di sini teman-teman bisa masuk pada halaman home atau beranda aplikasi Shopee. Di Bukalapak, Lazada atau Tokopedia juga bisa. Pertama-tama di halaman searching ini teman-teman bisa ketik seperti rak dinding. Di sini teman-teman bisa ketik untuk awalan dari produk teman-teman. Misalkan kalau teman-teman menjual baju polos, di sini teman-teman ketik aja baju polos, kemudian nanti di bawah sini ada kata kunci turunannya. Untuk kata kunci turunannya di sini ada rak dinding tempel, rak dinding minimalis, rak dinding kayu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya di sini teman-teman bisa pilih untuk kata kunci yang masih relevan dengan barang kalian. Yang dimaksud relevan itu masih nyambung dengan barang kalian dan masih berkaitan dengan barang kalian. Nah, pertama-tama di sini kita catat dulu untuk kata kuncinya. Kita masuk pada Word, di sini kita masuk. Pakai Excel juga nggak apa-apa, yang penting kalian catat untuk kata kuncinya. Misalkan di sini rak dinding tempel, di sini masih nyambung karena di sini ditempel di dinding. Saya akan catat di sini rak dinding tempel. Oke. Kedua, kita lihat kata kuncinya rak dinding minimalis. Di sini masih nyambung juga karena untuk rak dinding ini tidak memakan tempat. Kita ketik lagi untuk kata kuncinya. Kalau udah, di sini kita cari lagi rak dinding kayu. Ini juga berbahan dasar kayu, jadi masih nyambung. Kita masukkan lagi. Sip. Selanjutnya teman-teman bisa pilih untuk kata kunci yang masih nyambung dengan barang kalian. Nah, untuk kata kunci rak dinding dapur di sini tidak cocok karena untuk barang saya ini ditempatkan di ruang tamu, kalau enggak di kamar. Jadi di sini yang nyambung kamar, di sini masih nyambung, dan rak dinding gantung. Ini masih nyambung keduanya, dan di sini kita masukkan aja untuk kata kuncinya. Sip,
Ini udah selesai, dan selanjutnya kita bisa mencari kata kunci turunannya lagi. Nah, ini kan udah kita catat untuk kata kuncinya. Nah, kita cari untuk kata kunci turunannya. Misalkan di sini kita akan mencari kata kunci turunan dari rak dinding tempel. Di sini juga bisa. Teman-teman tinggal ketik aja di sini tempel. Oke, sip. Dan di sini ada kata kunci turunannya lagi. Nah, di sini teman-teman bisa catat untuk kata kuncinya. Ingat ya teman-teman, kata kunci yang bagus itu terdiri dari 2 sampai 4 kata. Dan yang dimaksud kata seperti ini teman-teman. Ini kan rak, dinding, tempel, minimalis. Ini 4 kata nih. 1 kata rak, 2 kata dinding, 3 kata tempel, dan 4 kata minimalis. Jadi teman-teman bisa usahakan pilih minimal itu 2 kata dan maksimal itu 4 kata. Kenapa sih minimal itu 2 kata? Karena kalau kita terlalu sedikit dalam memilih kata kunci, atau misalkan kalau kita pilih 1 kata, itu udah banyak banget seller yang menggunakan kata itu. Karena di sini sebagai seller baru kita harus mencari kata kunci yang lebih sempit, atau istilahnya itu yang lebih rendah persaingannya. Jadi kalau teman-teman cuma menggunakan 1 kata aja, itu persaingannya terlalu tinggi dan terlalu beresiko. Akibatnya teman-teman akan lebih mudah boncos dan barang teman-teman tidak kejual-jual. Jadi seperti itu. Dan kenapa sih kita harus memilih maksimal itu 4 kata? Karena di sini semakin banyak untuk tambahan katanya. Misalkan nanti kalau teman-teman pilih 5, 6, 7 atau berapapun itu yang melebihi 4, itu untuk peluang barang teman-teman akan kejual akan semakin sedikit, dan tentunya barang teman-teman akan lebih susah ditemukan oleh calon pembeli. Oleh karena itu saya sarankan kepada kalian, teman-teman bisa pilih aja untuk 4 kata kunci. Dan di sini bukan kata saya, di sini saya pernah membaca salah satu artikel di aplikasi Shopee, dan Shopee-nya sendiri menyarankan sellernya untuk memilih 2 minimal kata kunci dan 4 maksimal kata kunci. Nah, jadi seperti itu sedikit pembahasan mengenai tips dari saya dalam memilih kata kunci. Selanjutnya di sini misalkan kalau kita sudah menemukan kata kunci turunan dari rak dinding tempel, teman-teman bisa catat aja untuk kata kunci yang masih nyambung dengan barang teman-teman. Nah, ini ada beberapa kata kunci. Seperti biasa, di sini teman-teman bisa pilih beberapa kata kunci yang masih nyambung dan masih berkaitan dengan barang teman-teman. Ini kan kata kunci turunan dari rak dinding tempel. Di sini teman-teman catat aja nggak apa-apa. Kita catat untuk kata kuncinya. Misalkan di sini rak dinding tempel minimalis. Ini masih nyambung dengan barang saya. Rak dinding tempel minimalis. Sip. Di sini udah, dan di sini kita catat lagi rak dinding tempel kayu. Di sini masih nyambung juga karena bahan dasar dari rak dinding saya rak dinding kayu. Kita catat lagi rak dinding tempel kayu. Oke, sip. Kalau udah, di sini kita cari lagi rak dinding tempel tanpa paku. Oh, di sini bukan rak dinding tempel murah. Di sini masih nyambung juga karena barang saya masih tergolong murah. Kita masukkan lagi untuk kata kuncinya rak dinding tempel murah. Sip. Kita cari lagi rak dinding tempel besi. Ini bukan karena barang saya bahan dasarnya itu kayu, dan kita lihat lagi rak dinding tempel kamar. Ini masih nyambung. Rak dinding tempel lem. Ini tidak nyambung, berarti kita catat yang ini aja, yang rak dinding tempel kamar. Rak dinding tempel kamar. Oke, di sini udah siap. Dan selanjutnya, kalau teman-teman sudah cari untuk kata kunci turunan dari rak dinding tempel, di sini teman-teman juga bisa cari untuk kata kunci turunan dari rak dinding minimalis. Kita cari untuk kata kuncinya rak dinding minimalis. Nah, ini ada beberapa kata kunci turunan yang masih berkaitan dengan barang saya. Teman-teman bisa catat untuk beberapa kata kuncinya, dan di sini ada beberapa kata yang melebihi 4 kata, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 kata nggak boleh kita catat. Pokoknya maksimal itu 4 kata teman-teman. Nah, rak dinding minimalis kayu ini masih nyambung, dan teman-teman bisa cari untuk kata kunci turunannya dari kata kunci yang sudah teman-teman catat. Ini teman-teman bisa cari untuk kata kunci turunannya
rak dinding gantung juga, dan ini juga. Nah, di sini saya tidak akan contohkan cari satu persatu untuk kata kunci turunannya karena itu akan terlalu lama. Nanti videonya akan kepanjangan dan di sini saya akan buat video secara singkat aja. Kalau teman-teman sudah menemukan untuk kata kuncinya dan di sini teman-teman sudah menemukan kata kunci turunannya juga. Misalkan ini kata kunci turunannya dan ini kata kuncinya. Teman-teman bisa masuk pada iklan Shopee. Nah, di sini kita akan menggunakan tools iklan Shopee sebagai metode pencarian kata kuncinya dan mempermudah kita dalam menemukan kata kunci yang winning dan kata kunci yang masih cuan untuk kita gunakan. Tadi sebenarnya saya ingin meriset kata kunci beberapa barang di toko baru saya ini dan saya kepikiran buat bikin video untuk kalian supaya kalian lebih mengerti mengenai cara mencari kata kunci yang winning. Nah, untuk pembahasannya di sini langsung aja. Kalau kalian sudah menemukan beberapa kata kunci, di sini selanjutnya kita cek untuk jumlah pencariannya. Untuk cara mengeceknya di sini kita akan gunakan fitur iklan Shopee dan kita akan manfaatkan untuk fiturnya. Nah, di sini pertama-tama teman-teman buat iklan baru dan teman-teman bisa pilih yang iklan pencarian. Untuk teman-teman yang menggunakan HP, teman-teman juga bisa langsung ubah ke situs desktop agar teman-teman bisa memanfaatkan untuk fitur iklan pencarian Shopee-nya ini. Kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan untuk produk yang berkaitan dengan kata kunci yang teman-teman cari ini. Nah, teman-teman bisa cari beberapa produk aja. Saya akan pilih satu produk aja, misalkan yang ini aja deh. Kita klik konfirmasi. Ini juga rak dinding, masih sama. Kemudian di sini kita klik tambah rekomendasi kata pencarian. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu untuk rekomendasinya. Kita hapusin. Oh, di sini aja kita hapus massal. Sip. Kemudian teman-teman klik tambah kata pencarian. Nah, untuk kata kunci yang sudah kita cari tadi di sini teman-teman bisa cek. Misalkan di sini rak dinding tempel. Kita copy dan kita paste di sini. Coba kita lihat untuk pencariannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk volume pencariannya. Di sini terlalu tinggi. Yang bagus itu sekitar 50.000 ke bawah, maksimal itu 50.000 dan minimal menurut saya 500 volume pencarian. Jadi teman-teman bisa ingat minimal itu 500 kata kunci pencarian, yang bagus itu yang maksimal 50.000. Jadi teman-teman bisa cari untuk maksimal volume pencariannya. Nah, ini ada beberapa. Nah, ini juga masih nyambung nih. Rak dinding tempel ini masih 13.000, kita masukkan aja. Nah, ini kita sudah dapat satu. Kemudian kita cari untuk kata kunci selanjutnya rak dinding minimalis. Kita copy, kemudian kita paste lagi di sini. Kita paste, kita cari. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk kata kuncinya. Untuk volume pencariannya di sini masih banyak banget dan terlalu banyak. Kita pilih aja yang dikit. Nah, ini 4.000. Masih bagus untuk volume pencariannya, tetapi untuk kata pencariannya di sini atau kata kuncinya melebihi 4 kata. Di sini rak dinding minimalis, rak gantung. Di sini ada 1 2 3 4 5 kata, jadi kita tidak bisa masukkan. Kita masuk ke kata kunci selanjutnya yaitu rak dinding kayu. Kita copy lagi dan kita paste. Sip, dan kita cari untuk kata kuncinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk kata kuncinya ini masih volume pencariannya emang tinggi-tinggi. Kita tidak bisa gunakan untuk kata kunci yang seperti ini. Coba kita cek yang rak dinding gantung. Kita cek. Nah, ini 11.000. Ini bagus banget nih kalau begini. Kita tambahkan dan kita lihat kata kunci bawahnya. Ini tidak relevan dan di sini ada 5 kata tidak kita masukkan, dan untuk kata volume pencariannya di sini juga masih tinggi-tinggi. Coba kita lihat untuk kata kunci selanjutnya yaitu rak dinding kamar. Kita paste di sini. Oke, sip. Dan kita cari. Nah, ini masih bagus. Di sini volume pencariannya masih di bawah 50.000 dan untuk kata pencariannya juga di sini masih 3 kata. Berarti ini masih bagus untuk kata kuncinya. 1 2 3 4. Ini juga masih 4 untuk katanya dan volume pencariannya masih bagus, tapi sayangnya
untuk rak saya ini tidak cocok untuk ditempatkan di kamar mandi. Jadi di sini saya tidak akan masukkan. Ingat ya teman-teman, untuk kata kuncinya teman-teman bisa samakan atau setidaknya kata kunci teman-teman masih nyambung dengan produk yang teman-teman jual. Misalkan kalau teman-teman jual baju, di sini teman-teman bisa ketik kata kunci celana dan teman-teman masukkan, itu tidak nyambung dan jangan seperti itu. Saya jamin jika teman-teman seperti itu, untuk iklan teman-teman pasti boncos dan hindari untuk penyalahgunaan kata kunci. Nah, di sini ada rak kamar, ini masih nyambung juga, dan di sini ada dua kata. Volume pencariannya juga bagus, masih 13.000. Kita tambahkan dan kita cek sekarang kata kunci turunannya. Ini ada kata kunci turunan. Kita cek lagi dan di sini kita paste untuk kata kuncinya. Nah, ini masih bagus. Kita tambahkan rak dinding minimalis, ini masih banyak, untuk volume pencariannya masih banyak juga. Kita scroll juga bisa di sini teman-teman. Teman-teman bisa scroll yang bagus. Rak gantung dinding minimalis 1 2 3 4. Ini masih 4 dan di sini untuk volume pencariannya juga masih 4000. Rak gantung dinding minimalis, dan ini juga masih nyambung dengan produk yang saya jual. Rak dinding minimalis rak gantung, ini tidak cocok. Papan dinding rak tempel. Nah, ini masih nyambung juga. Rak gantung minimalis, ini 3 kata, kata kuncinya masih 3 kata dan volume pencariannya masih 2000. Ya 3000 lah kita tambahkan, dan teman-teman bisa cari seperti ini. Rak tempel dinding dekorasi, ini masih nyambung juga. Kita cari 1 2 3 4, ini masih nyambung juga. Rak gantung tempel dinding, ini masih 800 volume pencariannya, minimal itu 500, jadi kita bisa masukkan. Rak gantung tempel kita tambahkan juga. Nah, ini tidak nyambung. Rak tempel dapur, karena untuk produk saya tidak bagus atau tidak cocok ditaruh di dapur. Cocoknya itu ditaruh di kamar dan ruang tamu. Jadi ini tidak kita pakai, walaupun di sini memenuhi syarat, yaitu volume pencariannya masih 1000 dan kata kuncinya ada 3. Di sini rak tempel tembok, di sini juga masih nyambung. Di sini volume pencariannya masih 100, tidak kita masukkan. Nah, teman-teman juga bisa scroll di sini untuk mencari kata kuncinya. Selanjutnya di sini kita masuk pada kata kunci turunan selanjutnya. Di sini rak dinding tempel kayu. Kita copy, kemudian kita paste lagi di sini. Oke, kita cari ke atas, dan di sini masih nyambung untuk kata pencariannya masih 4 kata dan juga volume pencariannya masih 3000. Kita tambahkan rak kayu, ini belum bagus. Kita cari untuk kata kuncinya papan rak dinding kayu, ini bagus. Kita tambahkan rak dinding tempel murah, ini juga bagus. Rak tempel tembok, ini untuk volume pencariannya masih sedikit. Kalau teman-teman mencari volume pencarian yang dikit, akibatnya nanti barang teman-teman akan susah ditemukan oleh calon pembeli. Oleh karena itu, saya menyarankan teman-teman untuk mencari kata kunci yang sekitar minimal itu 500 dan maksimal itu 50.000. Jadi teman-teman bisa cari untuk kata kuncinya. Rak tempel serbaguna, di sini juga masih nyambung. Kita cari rak dinding tempel panjang. Untuk volume pencariannya masih dikit, tidak kita masukkan. Kita cari lagi, ini rumah kayu, bukan. Nah, di sini udah mentok. Selanjutnya kita masuk pada kata kunci turunan yang selanjutnya, yaitu rak dinding tempel murah. Kita copy dan kita paste lagi di bagian sini. Sip. Kita cari untuk kata kuncinya. Nah, ini ada beberapa kata kunci. Teman-teman bisa cari untuk kata kuncinya seperti ini, dan kalau masih relevan teman-teman masukkan aja untuk kata kuncinya. Rak tempel serbaguna, udah saya masukin. Dinding. Nah, kalau kata kunci cuma satu begini, satu kata, jangan teman-teman masukkan ya, karena minimal itu 2 kata. Kalau satu kata ini tidak jelas, di sini kata kuncinya itu dinding. Dinding itu maksudnya apa? Bisa juga misalkan cat dinding
atau apapun itu yang berkaitan dengan dinding di sini masuk, jadi kata kuncinya itu terlalu luas. Teman-teman jangan masukkan untuk kata kunci yang seperti ini. Nah, kita cari untuk kata kunci selanjutnya, rak tempel murah. Di sini volume pencariannya dikit, kita tidak masukkan. Nah, ini udah mentok, kita cari lagi kata kuncinya. Kita copy, kemudian kita paste lagi di sini. Enter. Tidak, rak dinding kamar. Kita cari coba rak dinding kamar tidur. Nah, ini masih nyambung. Rak tempel tembok, rak tempel dapur, dinding kamar. Coba kita cari untuk kata kuncinya rak kayu dinding kamar. Wah, ini volume pencariannya dikit, tidak kita masukkan. Rak dinding. Nah, teman-teman bisa cari untuk kata kuncinya. Nah, di sini saya mendapatkan 18 kata kunci. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, teman-teman juga bisa iklankan untuk kata kuncinya. Ini ada beberapa kata kunci yang bisa teman-teman iklankan. Nah, jadi seperti itu untuk cara mencari kata kuncinya. Teman-teman bisa lakukan cara ini dan teman-teman bisa temukan kata kunci yang winning dan masih cuan untuk teman-teman iklankan atau untuk teman-teman pakai. Silahkan teman-teman bisa praktekkan cara ini dan langsung aja teman-teman praktek, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda nanti malah nggak jadi. Langsung aja praktek dan saya yakin kalian pasti bisa.